few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisertina dengan NIM 77. Saya Wabira Majitawab dengan NIM 55. Kenalkan, nama saya Aljamarisa Paza dengan NIM 56. Perkenalkan, nama saya Junia Dusantina dengan NIM 67. Jadi di sini kami akan melakukan podcast dengan tema COVID-19 dan juga ISPA. Stay tune. Oke. Pas benar. Ke bawah lagi. Boleh. Seperti yang kalian tahu kan, COVID-19 banyak banget memakan korban, terutama di bulan Maret di tahun 2020. Kasus harian COVID-19 ini korbannya hampir mencapai 56.757 kasus. Dan dampaknya juga banyak, terutama di bidang kesehatan. Karena kan mereka berhadapan langsung tuh ya kan dengan pasien COVID-19. Nah, mereka pasti banyak dong terpapar COVID atau yang meninggal gara-gara COVID, karena mereka berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terkena COVID. Nah, selain di bidang kesehatan, ada juga bidang perekonomian. Banyak banget UMKM yang tutup dan yang gulung tikar gara-gara COVID ini. Kan kita kan waktu itu pernah lockdown ya. Iya. Nah, lockdown itu kan kita nggak keluar tuh, nggak kemana-mana, dan otomatis semua orang beralih dengan aktivitas online kayak nge-grab makanan, beli sayur lewat Grab dan lain-lain. Otomatis pasar, belanja online di mall, kayak contohnya brand sinar itu tuh, itu udah banyak banget tuh yang tutup gara-gara COVID. Terus juga selain di bidang perekonomian, ada juga di bidang pendidikan nih. Wah, di bidang pendidikan parah banget sih dampaknya. Perubahan pendidikannya juga mengalami perubahan yang cukup pesat oleh COVID. Nah, menurut kalian, apa sih dampak positif yang kalian alami selama COVID-19 dalam bidang pendidikan? Coba ceritain deh pengalaman yang positif kalian mengalami itu COVID ini. Silakan Lisa. Pengalaman positif. Ya, dampak positifnya yang terjadi di kalian. Oh, kalau bagi aku pribadi sih, dampak yang aku rasakan secara langsung itu kita dapat belajar dengan tenang di rumah kan, tanpa kita harus bangun pagi, harus mandi pagi kan tidak perlu. Iya, kalau aku dulu sih kalau lagi nge-zoom tuh pakai baju, pakai kerudung, tapi bawahnya pakai baju itu celana tidur. Oh, Gitu-gitu sih. asli, aku juga gitu sih. Pakai daster. Kadang disuruh berdiri langsung kabur. Terus secara tidak langsung kita kan belajar teknologi secara cepat. Iya. Iya. Itu sih pasti karena semua pembelajaran itu kan dialihkan sama online nih. Jadi Iya. banyak banget aplikasi yang harus kita pelajari. Ya. Kalau menurut kamu tuh gimana? Ya, kalau untuk aku ya kita lebih mudah dan lebih kreatif dalam membuat tugas kan, pembelajarannya. Iya. Terus juga pembelajarannya lebih santai. Asik sih, santai banget. Pasti Iya. santai banget. Dan ya lumayan memberi efek di bidang teknologi. Iya sih. Iya, terus juga kita belajar tuh untuk mendapatkan ilmu tuh aksesnya sangat luas. Iya. Iya, benar. Banyak referensi yang kita dapatkan dari internet. Iya sih. Karena kita tidak terpaku pada guru kan. Iya. Iya. Dan juga hal itu juga menimbulkan mental positif ya. Dalam Energy Medicine, Dr. Herbert Spencer dari Universitas Harvard mengatakan bahwa lebih dari 90% penyakit tubuh disebabkan oleh jiwa. Ini disebut dengan penyakit psikosomatik. Artinya jiwa psiko, berpikir dan mempengaruhi tubuh, somo. Artinya kita memiliki tantangan untuk tidak memberikan ruang bagi perkembangan mental negatif. Sebaliknya kita harus membangun mental positif agar pandemi COVID corona tidak dapat memberikan sedikit pun ancaman. Ya sih. Mungkin gitu aja ya dampaknya. Masih banyak lagi ya Masih dampak banyak, tapi yang positif. saya rasakan seperti itu intinya ya. Mm-mm. Terus juga virus corona disebabkan oleh infeksi coronavirus atau COVID-19, dan ada sebanyak 22.000 lebih orang yang meninggal akibat COVID di tahun 2020
Sedangkan 143.000 lebih kasus kematian di tahun 2021 dan pada setiap tahunnya itu terus meningkat ya kan? Iya. Nah, menurut kalian gimana sih upaya mencegah penyebaran COVID-19? Cara mencegahnya ya. Abdul gimana cara mencegahnya? Kita serahkan ke kakak tertua kita dulu ya kak sih. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Yang cara pencegahannya pastinya jaga jarak. Iya. Kalau nak keluar kemana-mana pun dulu pakai masker. Karena penyakit ini kan menyebar ke kemana-mana. Iya. Nah terus ya pencegahannya tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya. Iya. Karena virus corona ini kan tidak terlihat Nggak kan. terlihat. Ya. Kalau untuk kita di rumah kita bisa mencegahnya. Kalau kita dari luar kan mau ke rumah, mau masuk rumah, Iya. kita bisa mencuci tangan. Setiap megang-megang barang, pokoknya habis megang-megang barang kita wajib mencuci tangan. Iya. Dan juga biasanya tuh wajib bawa hand sanitizer kan? Iya, Biar iya, praktis. iya. Terus kita tuh kayak mengurangi kontak langsung kepada Dengan orang. Orang yang iya, kepada orang-orang yang baik yang ada di sekitar ya. Iya. Hmm. Itu aja sih kalau menurut aku pribadi. Iya. Lanjut. Silakan. Ini pertanyaan untuk kalian berdua ya. Ya, oke. Itu Pak. Kira-kira penyebaran COVID itu bisa melalui apa saja sih? Ini menurut kita pribadi atau gimana? Kayaknya menurut kalian pribadi aja. Kalau menurut yang umum itu terlalu luas. Terlalu Iya. luas. Iya. Karena yang ngalamin beda-beda. Ya, kalau menurut saya sih itu ininya ya. Penyebarannya. Penyebaran apa penyebab? Oh, ya maaf ya. Penyebaran. Iya. Bisa melalui kontak iya badan, tangan, ya, atau muka yang terinfeksi Kayak mungkin. sentuhan kayak gitu ya. Iya, iya. Pantesan disuruh Kulit. social distancing. Ya makanya kita harus Jaga social jarak. distancing gitu. Benar. Ya kalau menurut kakak tertua kita gimana? Kalau dari saya ya mungkin dari bersihin kan percikan air liur itu kan bahaya banget itu kan. Oh iya, bahaya bersihin banget. batu. Iya. Oh, makanya disuruh pakai masker. Iya benar itu. Apa kok? Mati kartu. Ya, Siap. nggak penuh. Kira-kira di antara kalian berdua ini ada nggak yang pernah kena COVID gitu? Kalau aku pribadi sih, aku nggak tahu ya itu COVID atau bukan. Tapi di pertengahan 2022, aku tuh sempat jalan-jalan bareng keluargaku ya. Jadi pas pulang dari jalan-jalan itu, aku tuh ini sakit. Iya. Nah, jadi sakit kan, yang kayak ngerasa tenggorokan sakit ya. Terus Nggak bisa napas ya? Kayak susah. bukan, Bidang. bukan. Kita tuh nggak bisa mencium bau. Iya, Oh. iya nggak bisa nyium bau, terus apa rasa tuh kayak hambar gitu Iya kan? iya iya. Terus kalau malam tuh ya kan mau istirahat, badan itu kerasa kayak sakit. Oh iya. Nah terus sempat aku ke dokter kan. Iya. Kan kalau Disuruh swab. iya kalau lagi marak kan itu lagi maraknya Iya. COVID ya. Jadi apa swab. Iya. Jadi pas di swab ternyata positif. Tapi aku lupa ya varian apanya karena udah lama kali ya. Iya. Kalau 2019 itu kok nggak salah varian ketiga ya kak? Enggak sih? Apa ya namanya itu tuh? 2022 pertengahan yang aku sakit itu. Kayaknya dia kena yang teta deh, ya nggak sih? Iya, yang akhir kan yang akhir. Ya kali ya. Aku juga nggak ngerti sih sebenarnya yang Ntar dulu. gitu. Salah tuh 5 hari ya? 5 hari ya? Kan waktu itu kan Lisa kan pernah kena COVID Iya, ya. iya. Kalau nggak salah tuh berapa lama ya Lisa menjalani isolasi mandiri? Kalau nggak salah waktu itu 5 hari kayaknya. Iya deh 5 hari. 5 hari. Ya soalnya aku ke rumah sakit itu hari Senin,
Senin. Nah, aku tuh hari apa? Pokoknya. Nah, hari Sabtu itu aku udah bisa keluar rumah ya? Ya, Itu Lisa tuh jalanin isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit? di rumah. Di rumah secara Iya. mandiri berarti ya? Ya, secara mandiri. Apa sih perbedaan antara isolasi dengan karantina? Kalau karantina tuh dilakukan 14 hari. Jika pada hari kelima masih menunjukkan positif COVID, maka orang tersebut harus menjalani isolasi. Oh, baru tahu aku ya. Iya. Oh. Kalau isolasi itu upaya memisahkan seseorang yang sakit membutuhkan perawatan COVID-19. Oh, jadi Lisa kemarin tuh udah pulih ya waktu hari kelima. Jadi dia tuh nggak perlu lagi di karantina ya? Ya, pokoknya hari kelima itu kayak badan udah sehat, udah enakan. Gitu. Iya. Jadi kayaknya COVID itu kayak nggak berbahaya tapi sangat ini ya. Mematikan. Iya. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, asli. Langsung lah, Mbak. Protokol isolasi mandiri yang harus diperhatikan. Aku karena dulu. Namanya. Apa saja sih protokol isolasi mandiri itu yang harus diterapkan? Yang harus diperhatikan gitu? Kalau yang aku jalani kemarin tuh harus pertama kita tuh harus tetap di rumah. Stay at home ya? Iya. Hindari kontak sama orang rumah. Orang sekitar ya. Iya. Oh berarti nanti aja di dalam ruangan. Iya. Jadi nggak ada interaksi ya sama orang rumah? Nggak ada. Selama 5 hari itu aku yang kayak tetap di dalam kamar aja. Oh berarti kalau kayak nganter-nganter makanan itu di depan pintu aja. Iya. Gimana Kak, bosen nggak selama ngejalanin itu? Sangat-sangat bosan. Masih bosen lah Masih karena bosen kan banget nggak ya. berinteraksi sama orang. Iya. Kan. Karena cuman kita di ruangan itu cuman handphone. Oh iya Kan sih. pasti ungep ya, otak kayak main handphone aja terus. Iya, sehari selama anggap aja seminggu ya. Kayak temen kita tuh kayak hari-hari aja. Paling kalau gabut-gabut paling scroll TikTok, scroll IG, paling gitu-gitu aja sih. Sama kita tuh kalau di kamar tuh kita menggunakan masker. Oh jadi nggak pengap tuh kan? Kalau awal-awal sih Berat ya pasti. iya. Tapi waktu dijalanin ya Juga apalagi kan kita udah pakai masker itu dari 2019 akhir kan. iya, Oh iya. Jadi kayak kalau pakai masker itu kayak udah biasa. udah biasa Iya. ya kan. Sampai kalau awal 2023 tuh kan udah jarang nih yang pakai masker. Sampai kita tuh ngerasa kalau nggak Kayak pakai ada masker yang kurang kayak iya, iya asli. Kayak ada yang ketinggalan ya. Iya. Iya. Emang kalian merasa gitu juga ya? Iya dong. Itu kan juga anak-anak itu strawberry kan ya kan? Iya. Kirain aku doang. Kalau untuk Abdul gimana Dul? Yo, kalau karantina tuh kan selama 10 sampai 14 hari tuh. Bukan hal yang mudah kan? Iya sih, bukan sesuatu hal yang mudah. Yo itu memang bukan hal yang mudah ya. Soalnya kan 10 sampai 14 hari itu kalau nggak salah 2 minggu kan? Terutama ketika Apa? yo, terutama menjalankan karantina di rumah. Oh iya. Kayak Isa tadi kan, sepanjang temannya cuma HP guling. Iya. benar. Ada gulingnya juga ya? Iya kan? Istirahat. Iya sih. Tidak berinteraksi kan sama yang lain. Iya. Yo, tidak enak. Iya. Kakak kita ini lebih ke Palembangnya lah. Oh iya. Lebih ke sendiri-sendiri. Iya, Kak. Palembang asli. Sibuk dewek gitu. Iya. Kapan ditanya kemana? Ada gawe. Iya. Sulitnya kan kalau pengen bakso bisa kan. Susah itu kan. Iya. Terus juga makan harus dijaga ya kan? Harus dijaga. Pastinya banyak makan vitamin C. Iya.
Kalau di Prabu Muli kan sebagai iya kota nanas ya, kota penghasil nanas terbanyak tuh. Nah, jadi kalau kami kalau mau nanas ya udah ambil di Teguh aja, soalnya nano. Jadi kayak gak susah buat cari vitamin C-nya. Oh, berarti di Prabu Muli itu kayak kalau setiap rumah itu kayak ada Ada pohon nanas Iya. ya. Biasanya sih kayak wajib ada ya nggak Kak? Iya Pohon sih, nanas kalau tuh aku biasanya. di rumahku ada sih, soalnya Kan kan kota juga Prabu ada. Muli, Iya, ya kan? Prabu Muli. Coba bawa ya nanti kalau pulang. Oh iya, ke- iya. ntar ya. Kalau mudik dibawain Oke, nanti. oke, ditunggu Insya ya. Allah. Tapi aku dulu pernah yang nitip ya sama kawan aku di pulang nih. Oh mudik. iya ya. Kata dia, WA dong. Saya mau nitip apa? Ya, nggak apa-apa kataku. Nitip ini aja, nanas saja kan katanya di Prabu Muli itu kota nanas. Oh iya. Ya. Kita lagi nyindir ya. Ya, ya dong. Ya udah deh, back to topik nih. Iya. Kalau kita selama isolasi mandiri itu kan nggak boleh pakai barang samaan ya dengan Iya. keluarga. Oh itu. iya iya iya. Jadi gimana itu Kak? Kan pasti sulit banget ya Iya, apa-apa piring, sendok, sendok, kan dipisahin. handuk ya Kak? Iya. Iya. Kalau handuk Iya, ya wajib sendiri-sendiri sendiri-sendiri. sih. Aduh. Ya memang kayak dipisahin semua. Oh jadi Jadi kayak hidup sendiri ya hidup. Iya kayak hidup di zaman di zaman ya. berarti kayak untuk sendok, cangkir, minum semuanya itu berarti dipisahin ya. Iya dipisahin selama Masih isolasi. Iya, isolasi itu. Dijaga banget ya. Iya dong. Terus kalau kan kita kan tinggal di satu ruangan, itu pastinya sumpuk dong. Nah itu gimana sih ngatasinnya? Ya, ya itu tadi dengan cara kayak kita menghilangkan bosan kita tuh ya dengan scroll TikTok apa apa Dengan gitu. nyari kesibukan sendiri. Iya. Paling kalau bosen nih main sosmed main apa kan? Paling kita kayak nulis apa gitu aja sih. Tapi nulisnya nggak ada tuh nulis apa gabut Nulis ya random namanya. kayak gitu ya? Iya. Tahu kan gabut? Iya, Yang tahu. kayak ngerasa gak ada kerjaan. Emang Abdul kalau selama pesantren tuh kalian pernah kayak karantina atau gimana pas pulangnya? Nah, paling kan izin pulang kan sebelum ke asrama tuh di karantina dulu 1 minggu di tempat tuh. Nah itu kalau karantina itu gimana sih prosesnya? Ya kan kalau kita Di luar ya seperti aku ceritain tadi kan. kalau di rumah kan udah tahu Iya. tuh. Kalau di luar gimana sih? Kan bareng-bareng sama yang lain tuh. Kalau di pondok kemarin sih kayak nggak ada corona ya nggak sih Kak? Iya. Kayak, tapi memang harus jaga jarak, pakai masker memang nggak boleh lepas kayak gitu. Yang penting ngaji, sholat, belajar. Kalau Kayak kehidupan biasa. iya, kalau di tempat umum itu kan biasanya tuh kan sholatnya tuh kan dibatasin tuh kan. Nah itu kalau di pesantren sholatnya tetap dibatasin atau gimana? Kalau kami sih tetap dibatasin pakai apa tuh kayak XX tulisan XX di lantai kayak gitu. Jarak ya. Iya pasti pakai social distancing deh. Kalau ponpes Abdul gimana? Ya sama aja gitu. Di jaraknya. 1 meter itu kan. Iya. Kayak bisa rentang tangan. Sebenarnya kurang nyaman sih. Iya kayak nggak lengkap ya ibadah kalau mau kayak gitu kan biasanya kan Gimana kan orang posisinya lagi gitu. Untunglah ya, aku sekarang udah nggak lagi ya. Alhamdulillah. Nah, untuk sekarang untuk di tahun 2022 kalau nggak salah udah ada yang namanya vaksin ya. vaksin iya. Nah, Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Sebagaimana tercantum dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang perlindungan hukum masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Program pemerintahan ini terkait dengan vaksinasi menuai pro dan kontra. Terlebih dengan adanya berita bahwasanya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Nah,
Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi, yaitu dalam keputusan Presiden nomor 14 tahun 2021. Nah, jadi kalau nggak salah nih ya, kan ada 5 vaksin, yaitu vaksin Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Oxford, Pfizer, Biontech, dan Covax. Nah, ketika masa pandemi kemarin, baik yang terinfeksi COVID-19 ataupun tidak terinfeksi, Indonesia itu kan mewajibkan masyarakat itu vaksin kan? Nah, oleh karena Ya, itu Abdul. sebagaimana upaya karena vaksin itu tuh sebagai upaya bebas COVID, ya nggak sih? Iya. Gitu Oh nggak iya, sih? yes. Udah vaksin ketiga kan kalau nggak salah. Iya. Kalian emang sudah vaksin ketiganya? Udah kemarin. Alhamdulillah. Kayaknya Abdul deh belum. Dia ketawa mulu. Kayaknya virusan deh. Bisa jadi. Kita coba musyawarah. Kalau boleh tahu, Lisa ini pernah pakai vaksin apa? Kalau nggak salah Sinovac ya? Sinovac. Iya. Kalau Abdul? Iya sama Sinovac juga. Oh. Bukan kecopak ya. Oh. Oh, ngelawak ya, Bun. Udah pintar ya, Bun. Iya. Senang nih aku pak nengok mereka tamu pak. Ya, biar tidak tegang dak sih. Apa sih manfaat vaksinasi COVID-19? Silakan. Untuk kekebalan tubuh. Iya, untuk kebalan. Suaranya Kak, tolong agak Agak besarin dong. Ya. Pastinya biar voice. untuk menebalkan tubuh kita lebih kuat. Oh, kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh ya, guys, maksudnya. Imun. Dia tuh memang kayak gini, guys. Meningkatkan Soalnya imunitas. Iya ya kan? benar. iya, Iya. iya. Itu tahu kok nanya. Iya. Iya. Masuk YouTube guys. Jadi untuk menebalkan kok aku sama Iya, cabut. tidak apa. Grogi ya kayak. Soalnya baru pertama aku ikut podcast kayak gini. Oh, iya. Iya. Tujuan Lihat beda apa? Hah? Lihat beda. Enggak apa-apa ya, maaf ya, Mbak. Guys. Nah ya manfaatnya ini yang setahu aku, tapi nggak tahu kalau di luaran sana cak mana kan kita nih. Beda-beda kan? Iya. Iya. Nah aku bahasa Palembang nggak sadar, maaf ya guys. Tidak apa-apa. Karena Santai, Be. setengah wong Palembang nih. Oh, iya. Itu galau. Iya. Uang kita galau. Aman ditanya ada gawe. Ada kali. Jangan nanya Abdul mbak itu. Iya. Dia banyak gawe memang. Ya si paling sibuk. Silakan. Ya balik ke topik ya. Ya, oke. dapat topik. Manfaat vaksin. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Menurut aku itu kayak Aduh, enggak. pengurangan penularan. Penyakit. Ya. Terus apa dulu? Mengurangi dampak berat Iya. akibat virus itu. Oh, iya. Benar ya. Berarti mengurangi kerusakan dari dampak virus itu ya, berarti. Iya. Selain menebalkan ya juga ya. Terus tuh kalau vaksin tuh menurunkan tingkat kematian ya nggak sih? Iya juga sih. Soalnya kan sekarang kan kita itu diwajibkan buat bervaksin. Kalau kita mau kemana-mana, kayak misalkan kita keluar negeri nih, kita harus ada sertifikat Ada vaksin sertifikat vaksinnya. buat bisa kita keluar negeri. Soalnya vaksin itu penting banget kan, dan juga diwajibkan sama pemerintah buat vaksin. Kalau nggak vaksin, kalau nggak salah ada sanksi kalau nggak salah ya. Biasanya kalau kita mau kemana-mana juga harus bawa kartu vaksin ya nggak sih? Iya. Terus juga sekarang kan udah online nih, udah ada digitalnya, jadi tinggal di scan Tinggal aja. di scan aja. Oh. Ntar kita kasih tutor aja ya buat yang Iya. aplikasi apa itu? Tutorial nanti ada di next video. Oke. Terus itu apa tujuan vaksin? Tujuan vaksin itu untuk apa sih? Kalau boleh tahu? Tujuan vaksin ya? Iya. Gimana Dul menurut Abdul? Aku ditelepon mak aku gitu. Ya kita agak jeda dikit ya, soalnya Abdul lagi ditelepon mamanya. Iya, orang sibuk guys, mohon maaf. Ya susah ya kalau mengundang orang sibuk ya. Iya.
Tapi kalau biasanya di podcast lain kalau lagi sibuk tuh kan HP-nya dinonaktifkan ya. Nah, kalau ini HP-nya nggak Agak- bisa. Agak beda ya. Ya. Karena sibuk. Oh, tujuannya ya. Iya. Cuman mak kau balaslah dulu. Oh, Tujuan dari vaksin itu apa sih Tujuan dari kira-kira? vaksin itu apa? tujuan vaksin itu Iya. Iya, untuk merangsang sistem kekebalan. Oh. kekebalan tubuh ya. Iya. Yo, benar. Terus apa lagi tuh? Yang terdiri dari beberapa produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam manusia. Oh. Maksudnya itu manusia ya guys. Iya. Emang agak. Memang agak lain kakak kita nih ya. Akan merangsang timbulnya imun kita Hmm. atau daya tahan tubuh seseorang. Nah, berarti kalau dengan vaksin tuh daya tubuh seorang tuh bakal meningkat ya. Iya. Iya. Tapi aku yo efek sebelum suntik tuh Iya. Aku ya. Ya. nggak tidur ada yang nak makan. Ya, kalian ngerasain nggak efek setelah suntik vaksin itu gimana? Iya, kadang-kadang tuh ngantuk ya nggak sih? Ngantuk ya kalau sudah vaksin tuh. Nah, tapi aku kemarin tuh agak berbeda ya. Aku Iya. pas selesai suntik vaksin, Iya. besokannya aku kayak yang flu gitu. Oh, iya memang ada yang kayak gitu sih. Tergantung Itu tuh orangnya berarti, kali ya. reaksi dari obat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tadi. Berarti Oh. badan kamu tuh ngerespon dengan baik kayak gitu. Oh. Iya. Masuk, mak masuk YouTube mak. Iya. Sapa dulu mamanya. Halo mak. Jangan Siapa lupa tahu mamanya di-subscribe, nonton. yo. Ya. Kira-kira nih sayur dan buah yang kaya akan vitamin C mengandung kadar magnesium yang tinggi dan efektif membersihkan infeksi pernapasan. Nah, kira-kira itu makanan yang kayak gimana sih? Nah, untuk makanan ya. Iya. Ini, Apel, wortel, alpukat. iya. Apa Apel, dulu? wortel, alpukat, pir, seledri dan masih banyak lagi. Oh, itu ya. Iyo, Oh, iya. iyo. Beda. Untuk bahan rempah dan herba, salah nih. Ya Allah, salah. Salah ya. Coba Apa? lagi terus. Baru 5 menit. Ini ya. Nah, untuk penderita COVID-19, Abdul kan pernah nih kena COVID-19. Nah, dengan riwayat kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan hipertensi, makanan apa sih yang harus dihindari? Itu makanan apa ya? Yo, makanan tinggi lemaknya seperti yang mengandung banyak mentega. Oh, berarti mentega nggak boleh ya? Yo, Oh, kan mentega kan banyak lemak dan mengandung omega 3 yang tinggi kan. santan. Jangan Abdul. Berarti kalau milih mentega. minum cendol pakai santan nggak boleh ya Nggak berarti? boleh. Cuma pakai gula merahnya aja berarti Iya. ya. Jeroan, kalian tahu nggak jeroan? itu Oh, apa? yang kayak tetelan yang ada di bakso itu Benar kan? itu. Oh. Enak tapi rasanya kan? Iya enak, Nggak tapi bisa kalau kamu kolesterol, aduh Iya. gimana ya? bisa Berat isi banget diet, di bawah bisa isi hari diet, Kak, ini. bahaya. Dan gaji, bukan gajian ya. Oh, gaji. Gaji. Berarti gaji. kerupuk kulit itu juga gak boleh ya? Iya. Kan dari kulit. Kulit boleh gak sih? Boleh Kak, boleh Kak kulit. Oh. Iya kok. Boleh. Justru kalau ikan patin kan banyak kayak gaji-gajinya. Enggak, yang kayak kerupuk kulit yang kayak di rumah makan Padang itu loh. Itu kan dari Oh, kulit kayaknya- loh. yang sapi itu kan. Iya. Iya. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi makan-makan aja. Yang penting tidak berlebihan enggak sih? Iya. Yang penting Karena produknya- sesuatu yang berlebihan itu tidak Tidak baik. Terus mau nanya lagi nih, makanan apa yang baik? Kan kalian kan pernah nih, kalian berdua kan pernah kena COVID tuh. Ya. Nah, pas kalian kena COVID, makanan apa sih yang baik dikonsumsi saat terinfeksi COVID-19 tapi yang varian Omicron? Omicron. Kalau Lisa kan varian yang Yang Theta teta kan, yang terakhir, yang terakhir yang nggak kemarin. terlalu parah dampaknya bagi tubuh. Nah, itu menurut Ini yang- kalian apa? Yang pasti yang kita konsumsi itu ya Iya, sayuran hijau, iya.
terus minyak sayur, kacang-kacangan, kacang-kacangan sama apa ya? Yogurt. Ya, susu. pakai bahasa Palembang ya, campur-campur nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Ya. Terus yang pasti itu perbanyak minum air putih. Kayak aku kemarin kayak sehari 2 liter yang botol besar itu. Botol aqua Oh itu iya, ya? yang botol botol besar. iya. Oh iya cukup Ya. ya. Iya. Oke. Terus kalau menurut Abdul apa aja tuh? Aku lebih ke banyak Sama ya kayak Lisa, Yo. cuman ada yang Cuman ada ditambahkan. yang ditambahkan kayak makan biji-bijian kayak gitu ya. vitamin D, Oh, vitamin C, yo. Oh berarti aku kirain cuman vitamin C aja tuh, karena aku juga mengkonsumsi vitamin C. Aku nggak tahu kalau vitamin D itu juga harus dikonsumsi. Ya termasuk juga madu, aku tuh suka yang manis-manis. Oh Hmm. madu. iya. Kan biji-bijian tuh juga bagus kak. Suka nggak kayak biji bunga matahari kayak gitu? Suka. Kayak apa? Suka yang Jagung-jagungan kan termasuk biji-bijian ya. Iya. Kak? manis itu. Hmm. Oh, berarti aku selama podcast ini sedikit nambah ilmu ya? Iya. Karena aku banyak yang tidak tahu ya. Iya. Kalau di 2019 sampai 2022 sampai 2023 awal ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu tuh kan dampak virusnya itu kan virus COVID tuh, coronavirus. Berapa lama ya? 4 tahun ya? 4 tahun. 3 tahun lebih, 3 tahun lebih. Hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Hampir 3 tahun lebih. Nah, itu parah banget kan dampak-dampak dari COVID itu udah ngerubah hampir keseluruhan kehidupan kita tuh berubah gara-gara COVID. Terus juga banyak juga perekonomian yang turun gara-gara COVID, terus juga Oh, iya, pendidikan juga. Nah, kalau sekarang itu di 2023 itu kan ada yang baru nih, yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan. Nah, itu kan gara-gara kayak asap kan. Kan di kita kan tinggal di Palembang kan. Nah, di Palembang itu kan kasus ISPA-nya tuh paling tinggi kan. tinggi. Nah, kabut asapnya banyak banget kan. Tiap pagi kalau mau ngampus ya kan, itu kabut asapnya pasti tebal banget kan. Nah, terus juga banyak terjadi kebakaran yang kayak yang awalnya tuh kan kasus tertinggi ISPA itu kan ada di Jakarta tuh ya kan. Iya. Nah, waktu itu kebakarannya yang viral banget itu tuh di Bromo ya kan. Oh iya, yang sempat viral itu kan? Iya. Aku sempat ngeliat tapi kalau enggak. nggak salah bulan-bulan kemarin kan yang Iya. paling Aku sempat heboh. ngeliat ya, tapi enggak yang kayak aku lihat ku telusurinnya enggak. Udah langsung cut. Kalian pernah dengar tentang kebakaran Gunung Bromo yang bulan lalu kan? Oh, iya. Yang kita bahas tadi? Iya. Yang barusan? Iya. Itu Itu disebabkan kalau boleh tahu disebabkan oleh apa ya kak? bukannya itu disebabkan gara-gara itu ya, yang pernikahan prewed. Iya, iya. Oh, yang Benar yang sekali. Surabaya itu ya? Iya. Yang Surabaya itu. Iya, yang Yang itu awalnya gimana sih? kecil jadi besar gitu kan. Iya, terus gimana sih? Yang tanggung jawabnya siapa? Bisa diskusi gitu. Iya. Kalau untuk yang tanggung jawabnya kita kurang tahu kan? Karena kita Masuk tidak ingin YouTube. bahas itu. Iya. Takutnya salah bahas. Oh, Ntar kita viral. Masuk YouTube mah. Kita langsung bahas ISPA di tempat kita aja ya kan? Iya. Iya. Kan kita lagi di Palembang nih. Iya. Kalian sebagai yang tinggal di Palembang, Iya. Ya, sudah kita ketahui kan dari awal September ini ISPA atau Infeksi Infeksi saluran. Iya. saluran pernapasan. sangat meningkat kan? Iya, Iya, iya. iya. Nah, iya tapi suwe. Dan di Palembang juga itu ISPA itu angka tertinggi. Angka tertinggi Awalnya se-Indonesia. iya, se-Indonesia. Awalnya itu kan ada yang di Jakarta. Di Jakarta. Kau tahu nggak? Yang di Oh. Jakarta kan. Sempet aku denger yang ISPA itu sampai meningkat 4.325 kasus atau gimana? Ya Pokoknya Allah. sempet aku cari-cari gitu ya. Di daerah Sumatera Selatan ini tuh Iya, di Palembang. 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 Iya. Bukan Sumatera Selatan. Bukan kayak di Oki atau Oku atau ya kan
Yang kasus kebakaran yang besar itu kan di sana kan, Di- di area Oh. Indralaya kan. Oh, Iya, mungkin aku salah baca ya. Oh iya. Oh, di Sumatera Selatan berarti ya. Iya. Nah, apa sih penyebab ISPA yang sekarang ini sebenarnya? Kalau yang kita tahu nih, yang bisa dilihat sama mata, kan kabut setiap pagi kan itu kan kabut asap ya kan. Nah, itu juga ngaruh ke pernapasan kita. Udara kita itu udah nggak normal, kayak gitu. Kan kualitas udara yang baik itu kan udah ada tuh ditentuin di, ada kan yang pelacakan udaranya yang di belakang ikon paling mana itu kan kalau nggak salah yang Oh, pernah PI. saya dengar dari dosen saya sendiri. Penyebaran. Iya. Oh, penyebaran. Ini. Penyebaran ISPA dapat melalui bahayanya ISPA. Yang aku Oh, aku tuh nanya penyebaran ISPA dapat melalui apa saja sih, Cak? oh. Tahu nggak sih kalian kalau penyebaran ISPA itu dapat melalui apa baik? Penyebaran ISPA itu Menyebabkan seluruh sistem pernapasan. Kata aja. Iya. Iya, Wow. seperti ini guys. penyebaran ISPA itu dapat melalui udara ya. Oh iya. Nah, benar. dari bahayanya ISPA itu bisa menyebabkan seluruh sistem pernapasan dan membuat tubuh tidak memperoleh oksigen yang cukup. Terus juga bahkan yang lebih parah lagi bisa menyebabkan kematian karena kurangnya oksigen yang masuk ke Ke tubuh dalam kita. Astagfirullah, jauhkanlah ya Allah. Terus juga nih, Makanya kamu tuh pakai masker kalau keluar. terus juga nih kan udara kita kan lagi nggak baik ya. Itu yang terkena kalau aku pribadi ya. Aku ngerasanya tenggorokan aku rada sakit. Oh, Terus juga batuk sama pilek. Aku nggak mau mendokrin diri aku kalau aku ISPA, tapi aku ngerasanya kalau tenggorokan aku sakit. Terus juga kalau bernapas tuh kan rada sesak napas ya, karena kan asapnya itu. Terus juga atau batuk sama pilek gitu-gitu sih. Jadi secara nggak langsung kakak tuh khawatir kalau Oh, iya. bakal kena ISPA kayak Iya, gitu kan. soalnya ciri-cirinya itu hampir sama-sama yang Kayak, tertera di oh. Google, kayak di TikTok. Aku kan anaknya parnoan banget tuh, sering banget Berarti searching. apa-apa mau nyari kan di Iya, website kayak gitu kan, nyari dulu, takutnya. takutnya kayak kena ISPA atau yang lain-lainnya. oh, jadi udah panik ya? Iya dong, pastinya. Aku juga parnoan kan. Pengobatan ISPA. Upaya pengobatan. Hmm. Upaya pengobatan ISPA bagaimana sih menurut kamu? Kalau aku pribadi ya, setelah tahu cara ngobatinnya itu aku makanan Ya, yang pasti yang pertama itu kita jaga salah. pola makan. Gue Ini pertanyaan tuh buat salah. pengobatan ini ya sudah. Sudah cut lu dulu. Cut dulu. Kalau nanya ini nggak pengobatan tuh? Selain penyebarannya, upaya pengobatan ISPA bagaimana sih menurut kalian? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau pengobatan itu tergantung pada tingkat keparahannya. Iya. Penanganannya itu bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi obat untuk meredakan gejala. Perawatan pendukung dehidrasi, Iya. perawatan diri, irigasi Minum air banyak. hidung dan permen pelega tenggorokan. Iya. Dengan mengkonsumsi obat, kayak kalau kita lagi kena batuk kan konsumsi obat batuk kayak gitu kan. Iya, kalau tenggorokan bisa segar, Alas bisa segar. sponsor masuk dong. Obat antiinflasi, non steroid, analgesik dan suplemen diet. Ini podcastnya tidak perlu terlalu serius kan? Iya. Boleh nggak sih kita sambil minum dulu? Boleh. Kayaknya haus deh. Ntar ya saya ambilin. Iya. Iya. 10 menit. 10 menit. Masuk YouTube mah. Tapi kalau lebih bagus tuh kalau nggak salah tuh pakai obat-obatan herbal nggak sih kak?
Iya, kayak jahe, kayak lemon ya. kunyit, Ya, iya, itu lebih iya. Madu kan Madu juga. Bahan rempah-rempahan tuh bagus loh. Kayak tiap pagi tuh kan di depan kos aku ya. Di depan kos aku tuh selalu kayak ada ibu-ibu tukang jamu tuh lewat. Terus aku juga sering beli karena kan bagus juga kan Bagus juga untuk tubuh. kesehatan ya. Iya, buat kesehatan. Gimana sih cuaca pagi-pagi kalau kamu daerah sini? Kalau aku di Pelaju sana, kalau pagi tuh yo agak tebel kabutnya. Iya. Mungkin sama aja. Ini di ya sini. guys Aku- minumnya. Oh maaf ya. Iya. Bentar. Kalau di sini gimana tuh, Cak? Aca kan tinggal ngekos di sini ya kan? Iya. Kan ngekos pagi-pagi itu sambil jalan ya. Jadi ya mau gimana pun mau pakai masker. Iya. Tadi Soalnya kadang-kadang tuh pengep kayak Iya. sesak banget napas. Iya. ya. Makanya saya tuh perginya agak siang ya, ngilangin kabut dulu. Oh. Takutnya terkena itu nanti. Iya. Ya. Oh, pantesan nih. Iya. Kan anak-anak sekolahan sekarang kan itu kan lockdown ya. Iya. Daring ya? Daring. Daring. Maaf ya guys, salah. Nah, daring. Terus juga mereka juga masuknya kalau SD itu jam 9 ya kan. Aku baru sadar kalau ternyata itu menghindari kabut Kabut asap. asap. Soalnya Iya. kalau nggak salah tuh waktu pagi dan Iya. sore sore menjelang malam ya kak, Iya. itu tuh kabut asapnya tuh lebih meningkat ya. Makasih. Iya. Yuk. Oh, pantesan berarti. Duduk. Makasih. Ya biar kita ngobrolnya semakin semangat ya. Iya. Karena kan udah lama, Iya. hampir setengah jam apa? Udah berapa? Iya. Iya. Pokoknya gitu ya. Seru-seru bareng Abdul and Pren. Terus juga tuh ya kan untuk anak-anak SMA kan mereka juga sebagian tuh daring, sebagian juga enggak. Dan mereka juga kalau yang SMA kan mereka datangnya tetap pagi kayaknya jam 8 kalau nggak salah. Iya Jam 8 tapi pulangnya lebih cepat jadi pulang jam 2. Terus juga kalau anak SD kalau yang masih kecil kan daring tuh. Kalau yang enggak, kalau sebagian anak-anak juga masuknya jam 9 terus pulangnya jam 12. Kita kuliah kapan ya? Kok nggak ada liburnya kayak perasaannya? Kayak dihantam aja tuh karena udah mahal ya. No comment, no comment. Kita juga udah dewasa ya kan. Iya. Udah Jadi kebal, kayak udah kebal. kebal. Tapi harus tetap loh protokolnya kan. Iya. Ya. Jangan lupa pakai masker guys. Iya. Ya kalian makan dulu aja enggak sih? Sebelum kita sambung. Iya. Oh boleh, boleh. Makasih. Iya, biar tidak terlalu serius kan? Iya. Iya. Biar tidak tegang. Iya dong. Kata Bang Palembang biar tidak tegang. Ini sponsor kami. Ini sponsor kita bakwan. Nah, minum. Dulu ambil kuku minum Oh, dulu. minum. Ya, bagus ya. Minum bakal aku dong. Gatel loh rambut aku. Udah lambe dewek dalam makan minum. Nah, ini guys. Ya, aku mau minum dulu ya. Bye-bye. Ini kamu sendiri ya, mandiri ya, Bun? Biar gak ada hidrasi nih. Kita kan sekarang kan lagi zamannya ISPA nih. Jadi kemana-mana itu harus kita minum air putih nih yang banyak. Biar tenggorokannya juga nggak sakit dan juga nggak ada hidrasi. Nah, ini jadi mie. Oh iya ya. Jadi Iya. Kita ngelawak dulu ya, guys. jauh kali. 3. Ya. Oke ya. Mengenai ispat yang tadi, bukan ispat, tapi ispa. Soalnya aku sering ini ya salah penyebutan. SPA. I. Iya. Iya. Jadi ispa ini yang paling rentan itu yang mengenai iya, Allah. Mengenai bayi. Yang mulai Ya. bayi kan. Ya. Nah, mengenai bayi itu karena kekebalan tubuh bayi kan belum stabil, belum Iya, stabil. belum sempurna. sekebal kita kan. Ya. Nah, kalau kita kan orang dewasa itu udah Udah kuat imunnya. Terus juga udah kebal kan. Kalau bayi kan masih Masih kayak rentan. rapuh dan rentan banget tuh pernapasannya. Karena kan masih baru kan dan juga pernapasannya dan saluran pernapasannya juga belum bagus-bagus banget kan. Iya. Terus ispa itu bisa sembuh sendiri nggak sih? ISPA itu bisa sembuh sendiri tergantung Bisa sembuh sendiri, keparahannya sih. sih. Nah,
menurut aku pribadi ya, aku kan ngalamin tuh sakit tenggorokan sama batuk tuh. Nah, selama aku ngalamin itu, aku menerapin buat setiap pagi itu aku minum air panas, air anget-anget kuku gitu. Terus juga aku juga minum air lemon, terus juga mengurangi minuman air yang dingin kayak air dari kulkas, kayak batu es atau apa. Itu kan setiap kita minum air es itu kan kayak rasa sakit ya. Apalagi aku kan kena amandel nih. Jadi kayak gimana ya, sakit banget gitu kalau udah kambuh. Terus juga aku batuk kan. Di balik aku batuk ini kan batuknya tuh yang kering, bukan yang kayak berdahak. Nah itu setiap batuk itu sakit banget kan di tenggorokan. Jadi setiap hari itu aku minumlah segar atau enggak adem sari buat mengatasi sakitnya tenggorokan aku. Dan untuk sesak napas aku biasanya itu menggunakan olesan herbal kayak minyak kayu putih, Presker gitu sih kalau. Oh, pantes ya. Setiap ngampus selalu ada ya. Iya dong, karena kayak sesak napas, kayak napas tuh susah, kayak berat banget. Kalau menurut Aca gimana? Terus ya sudah ya, menurut Aca dulu deh sih. Ya. Kalau pada orang sehat itu biasanya ISPA itu mudah disembuhkan. Biasanya dalam waktu 3-6 hari itu mudah sembuh. Terus yang mengenai ISPA tadi ya, apakah ISPA ini bisa menular atau gimana? ISPA itu tuh bisa ditularkan dengan batuk ataupun dengan air liur kita tuh kayak kena kayak gitu. Berarti kalau melalui udara bisa nggak sih? Bisa ya. Oh, Kalau merokoknya gimana sih? Bisa nggak asap rokok atau kena ispa? Asap rokok juga bisa menyebabkan ISPA kan. ISPA itu kan nggak melulu karena asap kebakaran. ISPA juga bisa dari asap rokok. Iya. Karena kan itu kan ISPA itu kan singkatan dari infeksi saluran pernapasan. Nah, kayak sama hewan juga bisa loh kena ISPA. Kayak kucingnya Tante Ica. Tahu kan kalian selebgram itu Palembang? Siapa sih yang nggak kenal Ica Atazen? Nah, katanya kan aku lihat di TikTok atau Instastory tuh kucingnya kena juga tuh. Kena ISPA juga. baru tahu. Iya, aku juga baru tahu, soalnya kakakku update banget tuh sama Tante Ica, ngefans banget. Padahal aku fans berat loh, aku nggak tahu. Love you Tante Ica. Buat yang nonton salamin ya sama Tante Ica. Iya Tante Ica, aku Abdul. GWS buat kucingnya. Terus mengenai ISPA ini ya, siapa saja sih yang rentan terkena ISPA ini? Biasanya yang rentan terkena ISPA tadi tuh yang kayak disebutkin tadi, bayi dan anak-anak. Soalnya karena mereka tuh imunnya tuh belum kebal, belum stabil. Sama lansia kali ya? Iya, lansia Oh, juga. iya, lansia Karena, juga, karena lansia kan juga udah tua tuh. Pernapasannya tuh juga kayak nggak sebagus kita anak muda. Karena kan kalau kebanyakan ya, bukan semua lansia, kebanyakan lansia itu umurnya tuh kan udah jauh kan. udah rentah. Terus juga pasti udah banyak penyakit yang mereka idap gitu. Terus apa sih efek samping ISPA ini bagi anak-anak? ISPA dampak negatifnya tuh dapat menjadi masalah serius dan menyebabkan kerusakan permanen, bahkan kematian, ya enggak sih? Iya, kalau nggak cepat ditanganin. Karena ISPA itu gimana ya, dibilang bahaya banget tuh nggak bahaya. Cuman kalau dibilang nggak bahaya, itu juga bahaya kalau Sudah berlebihan ya? Iya, sudah berlebihan. Apapun yang berlebihan juga gak baik ya. Ya, Dan makanya. juga lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, maka dari itu ketika si kecil atau adik kalian tuh terkena ISPA atau nauzubillah min zalik ya, Iya. itu tuh seharusnya segera kita bawa ke medis Iya, ya, kayak segera rumah ditangani. segera ditangani. Karena itu juga bisa jadi masalah yang serius buat kita pribadi. Takutnya bakal fatal. Iya, bakal fatal. Dan gak baik ya kan. Gak enak juga sakit tiap malam sesak napas, terus juga sakit tenggorokan. Itu juga bakal
ngerusak interaksi kita sama orang lain. Karena aku pribadi nih, kayak di hari-hari di minggu sebelumnya, aku kayak gambut banget bicara karena kayak tenggorokan tuh sakit. Kalau bicara banyak itu tenggorokan bakalan sakit. Terus juga suara juga jadi serak. Terus juga malamnya pasti bakalan sesak napas gitu. Tapi sekarang udah mendingan atau gimana? Alhamdulillah. Tapi masih sakit. Cuman udah bisa biasa aja itu. IWS ya buat kamu ya. Yuk guys, doain semoga Junianya cepat sembuh. Biar ya kembali seperti Semula. ya, menjadi wanita yang cerewet, yang terlalu banyak bicaranya. Amin. Aku salah dikit jangan ya. Iya. Kena sembuh. Terus ya, bagaimana sih cara mencegah ISPA ini menurut kalian? Karena kan sebagian orang kayak nggak apa-apa, nggak terlalu bahaya kok. Iya. Pada saat polusi udara tinggi itu tuh kita tuh bisa mencegah ISPA tuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Iya. Terus juga penggunaan masker kan. Banyak nih yang nggak aku sebut mereknya siapa ya, tapi pastinya orang sekitar kita yang kita lewatin, ngapain sih pakai masker? Kayak apaan sih? Udah nggak COVID lagi nih. Apaan sih? Culun banget, cupu banget pakai masker. Kan cuman asap doang, nggak bakalan ngapa-ngapain, nggak bakal juga kenapa-napa. Hey, kalian tuh belum tahu dampak itu ISPA itu separah apa, karena kalian belum pernah ngalamin. Nah, kita dengan mencegah ISPA itu dengan menggunakan masker. Terus kita juga harus memenuhi kebutuhan kita kayak air. Ya, air, minum air yang banyak, jangan sampai kurang. Terus juga kan Palembang nih lagi panas-panas banget ya udaranya. Terus juga sering-sering kayak minum obat tenggorokan, kayak las segar yang nyegerin lah. Terus tuh olahraga. Terus juga Kita juga harus menjaga pola makan dan iya. tidur teratur. iya, jangan sampai parah kecapean gitu. Nah, kembali ke masalah makanan tadi ya. Iya. Nah, kalau kita lagi terkena ISPA nih, apa? ISPA. Ya, ISPA kan? Iya. Ya. Kalau lagi terkena ISPA, makanan apa sih yang dilarang? Menurut kalian? Karena kan sebagian orang mungkin banyak yang belum tahu atau gimana. Biasanya kalau ISPA itu makan yang perlu kita Kita nggak usah kita hindarin. hindarin atau nggak usah kita konsumsi itu makanan Biasanya yang makanan yang pedas, yang terus pedas, juga tuh makanan yang gorengan-gorengan yang kayak yang di jalan-jalan yang minyaknya itu banyak. Kita aja yang nggak kena ISPA atau nggak dalam masa ISPA itu, kalau makanan gorengan yang berlebihan itu juga bakal ngerusak diri kita ya, kayak tenggorokan rasanya seret, terus juga ini juga gak baik buat tubuh gitu. Terus juga makan pedas juga nggak boleh kan, terlalu banyak bisa menimbulkan masalah buat lambung. Kacang-kacangan atau biji-bijian itu ini harus kita hindari juga atau gimana? enggak, soalnya itu tuh Bagus loh. Kalau biji kan misalnya Skip. kacang untuk jantung. Oh, ya sudah. Kita lewatkan ya masalah itu ya. Selesaikan dulu ya. Nah, ini aku udah dapat banyak pertanyaan ya. ya. Mungkin itu saja vlog podcast dari kami. Mungkin agak ambaradul ya guys, mohon maaf aja, kita amatiran. Mungkin sekian video podcast dari kami. Jangan lupa Like, comment, Comment and dan subscribe. subscribe. Bye.